Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang relasi rekursif. Ya, video ini hanya untuk pengantar, untuk mengenalkan kita apa itu relasi rekursif. Pertama, kita mulai dulu dengan jika diberikan barisan bilangan A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Nah, ini barisan bilangan, maksudnya ya contohnya misalkan bilangan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini barisan bilangan ya. Kalau di SMA mungkin kita kenal ada beberapa barisan yang mungkin sudah biasa, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, biasanya di SMA kita sudah kenal ini. Nah, itu jadi contoh kalau barisan aritmatika itu kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Kalau barisan geometri ya contohnya ini. Nah, itu barisan. Nah, suatu barisan bilangan itu disebut memenuhi relasi rekursif kalau memenuhi syarat ini. Jadi A1, A2, A3, A4 dan seterusnya ini disebut barisan rekursif jika AN bergantung pada satu atau lebih suku sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi apa maksudnya bergantung kepada satu atau lebih suku sebelumnya? Kita lihat contoh. Misal nih ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan selisih antara suku pertama dengan suku kedua ini adalah 3, kemudian suku keempat dengan suku kedua dan suku ketiga ini adalah 3 juga selisihnya, dan seterusnya ini 3 terus semua. Nah, sehingga kalau misalkan ini adalah A1, kemudian ini adalah A2 dan seterusnya, kalau ini adalah A6 dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa A2 itu sama dengan A1 ditambah 3. Kemudian bisa juga kita lihat A3 itu sama dengan A2 ditambah 3. Ya, contoh A2 itu kan sama dengan 4, terus A1 nya sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat bahwa 4 itu adalah 1 ditambah 3. Kemudian kita tahu bahwa A2 nya itu adalah 4 dan A3 nya 7. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 4 ditambah 3 itu sama dengan 7 dan seterusnya. Sehingga secara umum barisan ini, suku ke N dari barisan ini atau yang dinamakan dengan AN
itu bisa kita tuliskan menjadi sama dengan AN-1 ditambah 3. Ya, contoh kalau kita mengambil N sama dengan 2, tadi kan A2 itu sama dengan A2-1 tambah 3, yaitu A1 tambah 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, inilah salah satu contoh barisan rekursif. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena suku ke N itu bergantung kepada satu suku sebelumnya, yaitu suku ke N ini bergantung kepada suku ke N-1, suku ke N-1. Nah, ini adalah contoh barisan rekursif. Nah, kemudian ada contoh yang lain, bisa kita lihat. Contoh kedua, misalkan kalau kita diberikan barisan bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, barisan ini mungkin beberapa di antara kalian sudah familiar. Ini namanya barisan Fibonacci. Nah, kalau kita perhatikan pada barisan ini, kalau kita perhatikan mulai dari suku ketiga itu bisa kita lihat bahwa dia itu adalah datang dari suku yang ini ditambah dengan suku yang ini. Kemudian suku keempat itu datang dari suku yang kedua ditambah dengan suku yang ketiga. Suku yang kelima itu didapatkan dari suku yang ketiga ditambah dengan suku yang keempat, dan seterusnya. Kalau kalian lihat polanya seperti itu, sehingga kalau kita misalkan Fn adalah suku ke N barisan ini, ya F nya bisa kalian katakan sebagai Fibonacci aja. Nah, maka dengan menggunakan persamaan tadi, kita bisa lihat bahwa dengan observasi kita yang tadi, Fn ini adalah tidak kurang itu sama dengan Fn-1 ditambah dengan Fn-2 untuk N yang sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh. Kalau contoh pertama tadi itu suku ke N itu bergantung kepada satu suku sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, suku ke N itu bergantung kepada dua suku sebelumnya, yaitu suku ke N-1 dan suku ke N-2. Ya, bisa kalian lihat. Nah, ini adalah contoh lain dari barisan rekursif. Contoh ketiga, kalau misalkan diberikan barisan seperti ini, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial, dan seterusnya. Jadi dia suku ke N-nya adalah N faktorial. Jadi di sini kita namakan ada suku ke N-nya itu adalah Pn, maka ini rumus umumnya adalah N faktorial untuk setiap N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang apakah benar barisan ini adalah barisan rekursif? Ya, bisa kita lihat bahwa kalau kita punya 2 faktorial, itu kan sama dengan 2 dikali 1 faktorial.
Kemudian kalau kita punya 3 faktorial, itu kan sebenarnya adalah 3 kali 2 kali 1 yang sama dengan 3 kali 2 faktorial. Ya, kita tahu bahwa 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 kan. Nah, sehingga 3 faktorial bisa kita tulis menjadi 3 kali 2 faktorial. Kemudian seterusnya kalau 4 faktorial itu juga sebenarnya bisa kita tulis menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 dikali 3 faktorial, dimana 3 faktorial ini kan adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu. Sehingga kalau secara umum kalau kita punya Pn yang sama dengan n faktorial, nah ini kan n faktorial ini sama dengan n dikali n-1 faktorial. Nah, kita tahu bahwa yang sebelah sini ini adalah sama dengan Pn-1 kan. Nah, sehingga ini sama dengan n dikalikan Pn-1. Nah, dari sini kan bisa kelihatan bahwa ternyata barisan yang isinya faktorial dari bilangan n itu juga sebenarnya adalah barisan rekursif, yaitu dengan rumus rekursif adalah suku ke n itu sama dengan n dikalikan suku ke n-1. Jadi dia ada memanggil satu suku sebelumnya. Nah, sekarang kita coba melihat solusi dari persamaan rekursif. Ya, di sini kita tidak akan melihat bagaimana cara mencarinya ya. Nanti cara mencarinya kita akan bahas di video yang lain. Nah, di video ini kita coba melihat apa sih yang dimaksud dengan solusi persamaan rekursif. Nah, tadi kan kita sudah persamaan rekursif itu adalah ya contohnya yang tadi. Kalau dari contoh 1 itu tadi persamaan rekursifnya adalah AN sama dengan AN-1 tambah 3. Kemudian kalau dari contoh 2 kita punya Fn itu sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Kemudian kalau dari contoh 3 itu kita punya Pn sama dengan n dikalikan Pn-1. Nah, ini semua ini yang kita sebut dengan persamaan rekursif. Nah, yang menjadi yang kita sebut dengan solusi persamaan rekursif itu sendiri adalah adalah suatu persamaan atau rumus umum yang tidak melibatkan suku-suku sebelumnya lagi. Jadi kalau misalkan tadi AN itu sama dengan suku sebelumnya ditambah 3 dan ini juga ditambah dengan 2 suku sebelumnya dan ini memanggil satu suku sebelumnya. Nah, yang kita mau itu adalah bagaimana AN itu sama dengan sesuatu, di mana sesuatu di sini adalah fungsi dalam variabel n. Jadi misalkan apakah ada AN sama dengan n kuadrat atau AN sama dengan sesuatu dikali n ditambah sesuatu dan seterusnya begitu. Jadi tidak ada lagi suku sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kita ingin mencari solusi rumus umumnya. Nah, untuk mengetahui suatu fungsi itu adalah solusi, misalkan nih, misal kita misalkan AN itu sama dengan suatu fungsi dalam n gitu ya. Nah, misalkan ini kita duga sebagai solusi gitu ya. Nah,
Ya, yang namanya solusi, ya kalau kita mengambil tadi persamaan rekursifnya adalah AN sama dengan AN min 1 ditambah 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan Fn itu adalah solusi dari persamaan rekursif ini, maka saat kita mensubstitusikannya, dia harus persis sama gitu ya. Jadi kalau saya substitusi di sini Fn, kemudian di sini saya substitusi Fn min 1 karena kan n-nya diganti dengan n min 1, kemudian saya tambah 3, yang dua ini harus sama gitu ya. Saat saya melakukan substitusi, begitu cara kita mencobanya. Ya, kita ambil saja contoh. Dari sini kan sebenarnya ini kan adalah barisan aritmatik ya, kalau kita lihat dengan beda 3 dan suku awalnya tadi 1. Nah, sehingga kalau kita ingin tahu ini solusinya apa, Fn-nya apa, ini dari Fn-nya ini apa, ya sebenarnya kan tinggal melihat, kalau di SMA dulu cari suku awal sama bedanya, itu kan. Nah, kalau kita punya suku awalnya itu adalah 1, kemudian selisihnya atau bedanya itu adalah 3. Nah, biasanya kalau dulu di SMA itu suku ke N ini katakanlah namanya A, ini namanya B. AN itu biasanya akan sama dengan A ditambah B dikalikan N-1 kan. Atau dalam hal ini 1 ditambah 3 dikalikan N-1. Nah, kalau kita lihat di sini sudah tidak ada lagi suku ke N-1, atau kalau kita sederhanakan ini menjadi min 3, maka ini 3N min 2. Benar ya? Ya coba aja sekarang kalau kita ingin mengecek benar enggak ini solusinya, maka ini Fn kita, calon F ini dia calon solusinya, ini Fn-nya. Nah, kalau gitu coba kita substitusikan ke persamaannya. Kalau benar memenuhi, maka benar ini adalah solusi. Kita punya persamaannya itu AN sama dengan AN min 1 plus 3. Nah, sekarang kita Fn-nya tadi adalah, Fn kita itu adalah 3N min 2. Nah, ya tinggal kita substitusi saja. AN sama dengan 3, sama dengan Fn itu sama dengan 3N min 2. Kemudian AN min 1-nya berarti kan 3 dikalikan N min 1 min 2. Nah, kalau kita lihat di sini, ini 3N min 3 di sini. Nah, sehingga di sini min 3 plus 1 itu sama dengan 3N min 2. Nah, sehingga ini sama. Maka terbukti bahwa Fn yang sama dengan 3N min 2 itu adalah solusi dari persamaan rekursif AN sama dengan AN min 1 tambah 3. Nah, ini di sini kita cuma membahas bagaimana mengecek apakah suatu fungsi itu adalah solusi atau bukan. Nah, untuk mencari solusi secara umumnya, kalau kita ketemu dengan persamaan rekursif itu nanti kita akan pelajari lebih detail. Nah, untuk saat ini kita cuma membahas bagaimana mengecek suatu persamaan itu menjadi solusi atau bukan. Oke, mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.